Bayangkan sebuah kain kafan hitam yang terkutuk ditemukan di loteng tua yang berdebu. Evelyn tanpa sadar telah membuka pintu menuju teror yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, mimpi buruk menjadi kenyataan. Apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya, atau justru awal dari kengerian yang lebih besar? Tetaplah di sini, cerita ini akan membekas di ingatanmu. Evelyn adalah seorang gadis muda yang baru saja kehilangan neneknya, satu-satunya keluarga yang masih dekat dengannya. Setelah pemakaman, Evelyn mewarisi rumah tua neneknya, sebuah rumah besar yang berdiri megah di pinggiran kota kecil yang sepi. Rumah itu sudah lama tidak ditempati, dan kesan tua yang suram menyelimuti setiap sudutnya. Suatu hari saat Evelyn sedang membersihkan rumah, ia menemukan sebuah peti kayu tua di loteng. Peti itu tertutup debu tebal seolah sudah puluhan tahun tidak disentuh. Rasa penasaran Evelyn pun terpicu. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan menemukan sebuah kain kafan hitam yang terlipat rapi di dalamnya. Kain itu tampak biasa saja, tapi entah mengapa saat menyentuhnya, Evelyn merasakan sesuatu yang aneh. Ada hawa dingin yang menyelinap melalui jari-jarinya, membuatnya bergidik ngeri. Meski begitu, ia tidak terlalu memikirkannya dan menganggap perasaannya itu hanya karena kondisi rumah yang memang dingin dan suram. Namun, malam itu adalah awal dari teror yang sebenarnya. Saat tengah malam, Evelyn terbangun oleh suara-suara aneh dari loteng. Suara langkah kaki, gemerisik kain, dan bisikan-bisikan lirih terdengar samar seolah ada seseorang di atas sana. Dengan jantung berdebar, Evelyn memberanikan diri naik ke loteng hanya untuk menemukan peti kayu yang sudah ia tutup. Sebelumnya, kini terbuka lebar. Kain kafan hitam itu tergeletak di lantai, seakan-akan ada yang sengaja mengeluarkannya. Rasa takut mulai merayap di benak Evelyn, tapi ia mencoba untuk tidak panik. Ia memungut kain itu dan memasukkannya kembali ke dalam peti. Tapi begitu ia menutup peti, suara tawa pelan terdengar dari sudut ruangan. Evelyn membalikkan tubuhnya dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan pekat yang menyambutnya. Dengan tergesa-gesa, Evelyn kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Tapi malam itu ia sulit tidur. Bayangan kain kafan hitam terus mengganggu pikirannya, dan suara-suara aneh dari loteng terus terdengar sepanjang malam. Hari-hari berikutnya, teror di rumah itu semakin menjadi. Suatu malam, Evelyn mendengar suara isak tangis dari kamarnya. Suara itu bukan berasal dari dirinya, tapi dari arah peti kayu di loteng. Dengan langkah gemetar, Evelyn memutuskan untuk kembali ke loteng. Kali ini, kain kafan hitam itu tidak hanya tergeletak di lantai, tapi terbentang lebar seolah-olah ada seseorang yang baru saja menggunakannya. Di atas kain itu, terlihat noda-noda darah yang masih segar. Panik, Evelyn mencoba untuk menghubungi seseorang, siapa saja yang bisa membantunya, tapi semua panggilan teleponnya tidak tersambung. Sinyal teleponnya hilang dan lampu-lampu di rumah itu mulai berkedip-kedip seakan-akan ada energi gelap yang menguasai tempat itu. Malam itu, Evelyn merasa ada yang mengawasinya. Saat ia berbaring di tempat tidurnya, ia merasakan dingin yang mencekam merayap di kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, kain kafan hitam itu melilit kakinya, seolah-olah menariknya ke dalam kegelapan. Evelyn berteriak dan berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin kuat lilitan kain itu. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, Evelyn berhasil melepaskan dirinya dan segera keluar dari kamar. Ia berlari keluar rumah, berharap bisa melarikan diri dari teror yang mengerikan itu. Tapi begitu ia keluar, Evelyn menyadari bahwa dunia di luar rumah sudah tidak sama lagi. Evelyn terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Kain kafan hitam itu bukan sekedar benda mati, tapi merupakan pintu gerbang ke dunia lain. Dunia di mana arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya mencari cara untuk kembali ke dunia nyata. Evelyn tidak bisa melarikan diri dari kain kafan itu, karena kemanapun ia pergi, kain itu selalu mengikutinya. Dalam kepanikannya, Evelyn memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kain kafan hitam tersebut. Ia kembali ke rumah dan mencari catatan atau petunjuk yang bisa menjelaskan asal-usulnya. Dalam sebuah buku harian tua milik neneknya, Evelyn menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kain kafan hitam itu adalah milik seorang perempuan yang meninggal secara tragis bertahun-tahun yang lalu. Perempuan itu meninggal karena dihukum mati
oleh warga desa karena dituduh sebagai penyihir. Sebelum meninggal, perempuan itu mengutuk siapa saja yang menyentuh kain kafannya. Arwahnya tidak akan pernah tenang sampai ia mendapatkan balas dendam atas perlakuan yang diterimanya. Nenek Evelyn menemukan kain kafan itu saat masih muda dan menyimpannya sebagai barang kenangan tanpa menyadari kutukan yang menyertainya. Seiring waktu, kutukan itu mulai bangkit dan mengincar siapapun yang berani menyentuh kain tersebut. Dan sekarang, kutukan itu telah berpindah ke Evelyn. Dengan informasi yang didapatnya, Evelyn menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menghancurkan kain kafan tersebut. Namun, tugas itu tidak mudah. Kain kafan itu seakan hidup dan tidak mau dihancurkan begitu saja. Setiap kali Evelyn mencoba untuk membakarnya, kain itu akan menghilang dan muncul kembali di tempat yang tidak terduga. Malam demi malam, teror terus berlanjut. Arwah perempuan yang terjebak di dalam kain itu semakin kuat, dan Evelyn mulai kehilangan akal sehatnya. Ia mulai melihat sosok perempuan itu dalam mimpi-mimpinya, dalam bayangan di cermin, dan bahkan di balik pintu rumahnya. Sosok itu selalu hadir dengan wajah penuh amarah, menuntut balas dendam atas kematiannya. Di titik ini, Evelyn menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan kutukan itu sendirian. Ia mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal di daerah tersebut, berharap orang itu bisa membantu menghentikan teror ini. Sang paranormal, seorang pria tua dengan pengetahuan mendalam tentang dunia gaib, setuju untuk membantu Evelyn. Pria itu memberitahu Evelyn bahwa kutukan kain kafan hitam itu bisa dihentikan, tapi hanya dengan cara yang sangat berisiko. Evelyn harus melakukan ritual kuno yang melibatkan mengembalikan kain kafan itu ke tempat asalnya dan memohon kepada arwah perempuan tersebut untuk tenang. Namun, ada risiko besar. Jika ritual gagal, arwah perempuan itu akan semakin kuat dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Evelyn tidak punya pilihan lain. Dengan bimbingan sang paranormal, ia mempersiapkan diri untuk melakukan ritual tersebut. Malam yang dipilih adalah malam bulan purnama, saat energi gaib berada pada puncaknya. Evelyn harus kembali ke tempat di mana perempuan itu dihukum mati, sebuah tempat yang kini telah menjadi hutan yang lebat dan tidak terjamah manusia. Dengan segala persiapan yang matang, Evelyn dan sang paranormal berangkat ke hutan tersebut. Di tengah-tengah hutan, mereka menemukan sebuah batu besar yang diukir dengan simbol-simbol kuno, tempat di mana perempuan itu dieksekusi. Di tempat itu, Evelyn membentangkan kain kafan hitam di atas batu dan mulai melantunkan doa-doa yang diajarkan oleh sang paranormal. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Namun, tiba-tiba angin kencang berhembus dan bayangan hitam mulai mengelilingi mereka. Suara tawa menyeramkan terdengar dari segala arah, dan kain kafan hitam itu mulai bergerak sendiri, melayang di udara seakan-akan ada tangan-tangan tak terlihat yang mengendalikannya. Evelyn merasa ketakutan, tapi ia tahu bahwa ia harus tetap fokus. Sang paranormal terus membimbingnya, memintanya untuk tidak berhenti dan melanjutkan ritual. Evelyn memejamkan matanya, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar-debar. Ia melanjutkan doa-doanya, memohon kepada arwah perempuan itu untuk beristirahat dengan tenang dan menghentikan kutukannya. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok perempuan dengan gaun hitam panjang dan rambut terurai muncul dari kegelapan. Wajahnya penuh dengan amarah, matanya menyala dengan kebencian yang mendalam. Ia melayang mendekati Evelyn, bibirnya bergerak tanpa suara, namun sorot matanya berbicara lebih dari kata-kata. Arwah itu tidak berniat melepaskan dendamnya. Evelyn mundur ketakutan, tetapi sang paranormal memintanya untuk tetap tenang. Ia memberitahu Evelyn bahwa ini adalah saat yang paling kritis, di mana arwah itu mencoba menguji keberanian mereka. Evelyn harus menunjukkan bahwa ia tidak takut, bahwa ia kuat dan mampu menahan serangan kegelapan. Dengan sisa keberanian yang ada, Evelyn berdiri tegak dan menatap sosok arwah itu. Ia berkata, "Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu ingin balas dendam. Tapi aku juga tahu bahwa kutukan ini tidak akan membawamu kedamaian. Hentikan ini, biarkan dirimu tenang, dan biarkan aku hidup." Sosok arwah itu berhenti sejenak seolah-olah mempertimbangkan kata-kata Evelyn, tetapi kemudian ia mengeluarkan teriakan yang begitu keras hingga mengguncang seluruh hutan. Kain kafan hitam itu berputar-putar di udara dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan terbakar dengan api yang tiba-tiba muncul dari tanah. Api itu menghanguskan kain kafan dengan cepat, tetapi bukannya memudar, api itu malah semakin membesar, mengelilingi Evelyn dan sang paranormal.
Mereka terjebak di tengah lingkaran api dengan sosok arwah yang terus melayang di atas mereka, menatap dengan kebencian yang tak terpadamkan. Namun, saat api itu hampir menyentuh mereka, tiba-tiba semuanya berhenti. Api padam seketika, kain kafan hitam telah lenyap tanpa jejak, dan sosok arwah itu mulai memudar. Arwah perempuan itu menatap Evelyn untuk terakhir kalinya, kali ini dengan sorot mata yang berbeda. Sorot mata penuh penyesalan dan kesedihan. Perlahan arwah itu menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan keheningan yang mencekam di belakangnya. Ritual itu berhasil. Kain kafan hitam sudah tidak ada lagi, dan teror yang menghantui Evelyn akhirnya berhenti. Sang paranormal tersenyum lega, lalu memberitahu Evelyn bahwa kutukan itu telah dipatahkan. Arwah perempuan itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, dan tidak akan ada lagi yang harus menderita karenanya. Evelyn merasa lega, tapi ada sesuatu yang masih mengganggunya. Meski semuanya sudah berakhir, ia merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan pengalaman mengerikan ini. Setiap kali ia menutup matanya, ia masih bisa melihat bayangan arwah itu, masih bisa mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong rumahnya. Beberapa minggu kemudian, Evelyn memutuskan untuk menjual rumah neneknya dan pindah ke tempat yang lebih jauh, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Tapi, meskipun ia sudah pergi jauh, ingatan tentang kain kafan hitam itu tetap menghantuinya. Setiap malam sebelum tidur, Evelyn selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan pada suatu malam ketika ia terbangun di tengah malam, ia melihatnya lagi. Bayangan kain kafan hitam yang tergantung di sudut kamarnya, berayun pelan di udara. Evelyn menutup matanya, berharap itu hanya imajinasinya, tapi ketika ia membuka matanya lagi, kain itu masih ada di sana, semakin dekat, semakin nyata. Dengan jantung berdebar, Evelyn menyadari bahwa teror itu mungkin tidak pernah benar-benar berakhir. Kain kafan hitam itu, meskipun sudah dihancurkan, mungkin telah meninggalkan jejaknya, sebuah jejak yang akan terus menghantui Evelyn selama sisa hidupnya. Dan saat malam itu semakin larut, Evelyn bisa mendengar suara bisikan di telinganya, suara yang familiar namun menyeramkan. "Aku masih di sini," bisik suara itu, "dan aku akan selalu di sini." Evelyn menatap ke sudut kamarnya, tempat di mana kain kafan hitam itu muncul. Tapi kali ini, ia tidak berlari, tidak berteriak. Ia hanya duduk di sana, terpaku dalam ketakutan, mengetahui bahwa teror yang dibawa oleh kain kafan hitam itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tak peduli sejauh apa ia berlari. Itulah kisah tentang kain kafan hitam. Sebuah cerita yang menunjukkan bahwa terkadang beberapa hal dari masa lalu lebih baik dibiarkan terkubur. Karena siapa yang tahu apa yang mungkin terbawa kembali ke dunia ini ketika kita mencoba menggali rahasia yang seharusnya tidak kita ketahui. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya di channel ini. Ingat, selalu waspada karena terkadang hal-hal yang terlihat sepele bisa menjadi sumber dari mimpi buruk yang tak pernah kalian bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.